Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan mengenai tugas saya yang mengenai keterkaitan antara hakikat IPA dengan konsep IPA pada kurikulum 2013 kelas 4 SD. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Sri Sulistiorini selaku dosen pengampu pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Isnaini Maduzari dengan NIM 140 142 1410, nomor absen 29 dari Rombel I. Sebelum memasuki pemaparan materi, terdapat peta konsep, yaitu keterkaitan hakikat IPA dengan konsep IPA terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian hakikat IPA. Yang kedua, hakikat IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Dan yang ketiga, keterkaitan hakikat IPA dengan konsep IPA dalam pembelajaran kurikulum 2013. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu pengertian hakikat IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Singkatannya, IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya, menurut Hendro Darmojo. Hakikat IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang mencakup banyak fenomena, perilaku, dan karakteristik yang telah diterjemahkan ke dalam teori atau konsep melalui proses ilmiah yang didorong oleh manusia. Untuk materi selanjutnya yaitu hakikat IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam menggunakan prosedur-prosedur keilmuan seperti pengamatan, penelitian, dan pembahasan tentang hal-hal yang relevan. IPA memiliki 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil penelitian dan analisis empiris yang dilakukan oleh para akademis berupa fakta dan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memahami dunia serta berbagai fenomena yang ada di dalamnya. Yang kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses dalam hal ini adalah proses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud dalam pembelajaran IPA untuk siswa sekolah dasar yaitu metode ilmiah yang dikembangkan dan diajarkan secara bertahap dan irasional, sehingga siswa nantinya dapat melakukan penelitian sederhana. Dan untuk yang terakhir yaitu IPA sebagai sikap ilmiah, merupakan sumber ilmu yang sering digunakan untuk mencari dan mengembangkan pemahaman dari sumber-sumber objektif atas fakta-fakta secara kritis. Dan untuk materi yang terakhir yaitu keterkaitan hakikat IPA dan konsep IPA dalam kurikulum 2013. Untuk yang pertama yaitu keterkaitan hakikat IPA dalam pembelajaran sebagai produk. Peristiwa yang dapat diambil dari materi peduli terhadap makhluk hidup yaitu yang pertama, terdapat fakta menunjukkan tumbuhan hidup membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Bunga membuat rumah menjadi indah dan enak dipandang mata. Untuk yang kedua, itu terhadap konsep akar, bunga, daun, batang, buah, tumbuhan biji, fotosintesis, dan klorofil. Dan yang ketiga, prinsip jika tumbuhan tidak punya akar, maka tumbuhan mudah dicabut, mudah roboh, atau hanyut saat hujan. Kemudian untuk yang kedua, terdapat keterkaitan hakikat IPA dalam pembelajaran sebagai proses. Pada aspek hakikat IPA, sebagai proses diperlihatkan pada hal berikut. Yang pertama, mengobservasi, mengklasifikasi, dan mengkomunikasikan. Untuk mengobservasi itu sesuai dengan kajian teori bahwa kegiatan observasi melibatkan indera penglihatan. Pada tahap observasi, siswa dapat mengamati gambar, kemudian dapat menuliskan apa yang sudah dilihat dan dapat menuliskan pertanyaan tentang gambar-gambar tersebut. Untuk mengklasifikasi, itu merupakan kegiatan pengelompokan benda berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri dan sifat yang dimiliki. Dan untuk bagian yang mengkomunikasikan dapat dikatakan sebagai kegiatan menyampaikan segala sesuatu, baik secara verbal maupun dalam bentuk lain, seperti grafik, data, gambar, dan lain-lainnya. Dan untuk yang terakhir, mengenai keterkaitan hakikat IPA dalam pembelajaran sebagai sikap ilmiah. Menurut Sayekti,
mengemukakan bahwa pengertian sains mencakup 3 aspek, salah satunya hakikat IPA sebagai sikap. Scientific attitude adalah keyakinan, nilai-nilai, pendapat atau gagasan, objektif, dan sebagainya. Misalnya membuat keputusan setelah memperoleh cukup data dan yang berkaitan dengan masalahnya secara selalu berusaha objektif, jujur, dan lain-lain. Untuk pada bagian jujur, sikap jujur ditanamkan melalui pertanyaan yang mendorong siswa menjawab sesuai apa yang dialami dan dirasakan, seperti apa yang sudah dipelajari hari ini dan yang sudah dipahami dari pembelajaran hari ini. Untuk bertanggung jawab dalam kegiatan ini, siswa dilatih bertanggung jawab atas hasil diskusi mereka. Harus objektif karena penjelasan mereka harus sesuai teori yang disampaikan. Kemudian melatih kerjasama karena diskusi dilakukan secara berkelompok. Untuk pemikiran kritis, siswa diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tersedia berkait dengan tumbuhan di sekitar. Secara tidak langsung, siswa diminta berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan karena jawabannya berkaitan dengan pendapat siswa. Dan yang terakhir, untuk sikap mawas diri, disiplin, dan kesadaran atau peduli terhadap lingkungan, kegiatan siswa diminta untuk menanam salah satu jenis tumbuhan, kemudian merawat dan mengamati setiap bagiannya. Siswa harus berhati-hati saat menangani tanaman tersebut. Cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.